Nah, hari ini kita diajak belajar. Tadi Pak Arifin sudah sampaikan adalah tentang compassion. Compassion itu adalah rasa belas kasih. Ya. Sebab tanpa belas kasihan, tanpa rasa yang dimiliki itu oleh Tuhan Yesus, kita itu adalah nothing. Kita nggak ada artinya apa. Kita baru saja memperingati yang namanya Jumat Agung pada tanggal 3 April yang lalu. Ada yang masih ingat? Orang seringkali ketika memperingati yang namanya Jumat Agung, orang hanya mengatakan bahwa itu adalah hari wafatnya Isa Al-Masih. Ya, ada juga kalender yang mengatakan itu hari ya wafatnya Yesus Kristus. Tetapi ayo, kita sebagai orang-orang yang sudah mendapat anugerah pengorbanan itu, yang kita hargai adalah pengorbanan daripada Kristus. Pernahkah kita membayangkan bagaimana dia menderita? Saya tidak pernah bisa membayangkan. Mungkin kalau sekarang nggak ada manusia yang sanggup untuk menanggung. Dia mengalami siksaan, tidak hanya siksaan, tapi dia hinaan, caci maki, dipermalukan. Itu adalah hal yang luar biasa, yang tidak akan mungkin sekarang dialami oleh manusia. Sekarang ada orang baru merasa kehina, itu sudah viral. Dikit-dikit lapor polisi. Tapi Yesus tidak melakukannya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat The Passion, itu hanya gambaran. Lebih daripada itu yang dialami oleh Yesus, di mana dia dicambuk. Ya, dicambuk. Dalam peraturan Yahudi, dicambuk itu maksimal adalah 40 kali. Tapi cambuk ini bukan cuma satu, ujungnya tetapi 3. Itu seperti digaruk yang namanya. Dari kepala sampai kaki semuanya berdarah. Ada yang pernah ngalamin yang seperti itu? Ya? Kalau ada yang pernah ngalamin itu, tak beri coba. Ya? Yesus melakukan semuanya itu untuk apa? Karena dia merasa bahwa hanya dengan cara itu, dengan cara berbelas kasihan kepada manusia, itu dia bisa lakukan itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Bapak Ibu, saya yang mendapatkan gambar yang seperti ini. Pernahkah Anda berpikir sekarang ini di muka bumi sekarang ya tahun 2025 itu jumlah manusia di dunia itu kurang lebih 8,1 miliar. Ya, sedikit cuma 8, nggak sampai 10 kan? Tapi miliar, banyak nggak? Banyak. Ya, cek orang sudah masuk. Nah, orang Kristen di dunia itu jumlahnya 2,7 miliar atau 31%. Ya, 31%. Itu orang Kristen. Orang Kristen itu belum tentu bahwa dia betul-betul mengasihi Tuhan. Belum tentu bahwa dia melakukan apa yang Yesus lakukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin Kristennya adalah KTP. Mungkin Kristennya adalah paspor. Mungkin Kristennya adalah akte lahir. Pernahkah kita membayangkan? Ya, ini kita nggak usah berjalan di 10 tahun yang lalu, nggak usah berjalan 2000 tahun yang lalu, jumlah manusia berapa? Berapa banyak manusia yang akan terhilang dari hadapan Allah? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? 8,1 miliar, 2,7 Kristen. Belum tentu mereka itu adalah Kristen. Kita melihat di sini. Tuhan Yesus ketika dia di dalam perjalanannya ya, di daerah Galilea, di sana dia melihat banyak orang. Di sana dia melihat orang-orang yang membutuhkan yang namanya keselamatan. Pernahkah kita berpikir orang-orang di sekitar kita mereka juga butuh Tuhan? Pernahkah kita melihat mereka kemudian rasa iba kita muncul? Bagaimana nasib mereka? Seringkali ketika saya nyober, saya melihat ada kerumunan orang di pasar. Bagaimana mereka kalau mati? Apakah mereka
itu nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Atau mereka hanya sekedar hidup hanya untuk mati, kemudian mati di dalam kekekalan. Rasa itu harus bersyukur. Nah, kita lihat di sini. Saya mau bertanya, mengapa sih Yesus itu harus mati, kok harus disalib untuk menebus dosa manusia? Padahal kalau kita lihat bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ngapain repot-repot dia turun ke muka bumi, ke dunia ini, kemudian dia harus mati disalib? Apakah nggak cukup? Ya, apakah nggak cukup? Kemudian Tuhan itu datang, kemudian Tuhan duduk di atas Monas, gitu ya. Hei manusia, karena belas kasihanku, aku mengampuni kalian. Bisa nggak dilakukan itu? Bisa. Sangat bisa. Tetapi itu tidak dilakukan. Ya. Itu tidak dilakukan. Karena dia ingin menyatakan keadilannya. Keadilan yang bagaimana? Ya. Keadilan yang bagaimana? Manusia berdosa, bersalah, orang bersalah itu harus dihukum nggak? Benar? Ya. Kok enak kamu salah kemudian aku ampunin, selesai. Ya. Dosa manusia itu terlalu besar ketika si Adam dan Hawa berkhianat di hadapan Tuhan. Itu sangat-sangat membuat hati Tuhan ribut. Dan Yesus mengambil alih hukuman itu. Saya mau mengibaratkan ada seorang hakim, ya. Di depannya yang menjadi terdakwa adalah adiknya. Karena integritas, dia harus menjatuhkan hukuman pada adiknya. Si adik teriak-teriak, "Oh, nggak sopan! Gua nggak ada lu, kenapa gua hukum?" Selesai palunya diketok, hakim itu buka bajunya. Kemudian dia datangin adiknya. Kamu nggak perlu, biar aku yang ya. Adil, dia ketok palu untuk adiknya, tetapi dia yang dulu. Bagi kita itu tidak adil, harusnya kita yang dulu. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, benar atau benar? Hah? Benar apa salah? Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Benar? Nah, saya mau nanya dulu. Dalam bahasa Indonesia, kata benar itu kata lainnya apa? Hah? Betul? Betul apa benar? Betul. Ya? Kalau saya tambahin, ada awalan ke dan akhiran a. Ya? Jadi kebenaran dan kebetulan sama nggak? Emang kamu beda ya? Padahal tadi sama kan? Beda ya? Oke. Berarti bahasa Indonesia salah gitu? Salah. Hah? Dan saya mau nanya lagi nih. Nanya lagi. Mana Pak Kris tadi? Oh, Pak Kris di situ. Sorry Pak Kris buat contoh. Kalau Pak Kris itu rambutnya keriting dan saya rambutnya lurus, itu kebetulan atau kebenaran? Oh, bukan kebetulan ya? Oh. Kalau Kiki ya dari Manado terus kemudian nyasar di Cipanas, itu kebetulan atau kebenaran? Hah? Mulai bingung kan? Di dalam Tuhan ada yang kebetulan, Kiki dikirim ke sini, ya. Mungkin Bapak Ibu nggak ibadah di sini, ya. Tuhan pakai Ricky untuk ketemu namanya non Yuli, ya. Karena orang Manado gitu loh, supaya dia tinggal di sini. Kalau enggak dia udah pulang ke Manado sana. Ya. Tuhan punya rencana yang hebat, bukan kebetulan, tapi itu adalah kebenaran. Betul? Ya. Saya memberikan satu contoh. Tuhan itu punya otoritas di dalam kehidupan kita. Kenapa dia harus mati disalib? Kenapa dia nggak teriak-teriak saja aku mengampuni? Di dalam Alkitab kita, saya menemukan ada 4 atau 5 kali Tuhan menyembuhkan orang buta. Ya.
Kemudian Bartimeus, itu kita lihat di Yeriko, ketemu dengan Bartimeus. Bartimeus teriak, "Anak Daud, aku minta tolong." Ya, orang-orang mengusir dia, ribut lah. Tapi Yesus berhenti dan dia datang. Apa yang ngomong? Aku ingin melihat. Yesus cuma mengatakan, imanmu telah menyelamatkan aku. Bartimeus berkata. Ya. Tetapi ada satu peristiwa yang lain. Ketika ada orang buta dibawa kepada Yesus, orang yang mengalah itu berkata, jamahlah dia supaya dia bisa. Itu kemauan manusia. Seringkali kita mendikte Tuhan. Benar nggak? Siapa yang suka mendikte Tuhan? Gak ada yang ngaku. Ya, yang ada di Afrika Utara sana. Ya. Orang ini bilang, jamah dia, pasti dia sembuh. Tapi apa yang terjadi sama Tuhan? Dia ludahin tuh mata. Jijai nggak? Ada yang mau matanya diludahin ketika datang ke dokter mata? Udah suruh bayar, diludahin pula. Pasti nggak mau kan? Itu diludahin. Ya. Terus orang ini baru melihat remang-remang. Banyak orang katanya kayak bapak. Baru Tuhan pegang mata. Beda kan? Ya, ketika dia menyembuhkan Bartimeus. Ada lagi, ketika ada orang buta datang, Yesus itu jongkok, kemudian dia meludah ke tangan dia, juga dikasih lumpuh. Cicai lagi nggak? Hah? Kalau ada dokter mata yang seperti itu, mau nggak kita? Hah? Mungkin nggak. Ya, padahal sembuh. Nah, itu dilakukan juga pada Yesus. Setelah itu, orang ini melihat, enggak. Yesus cuma bilang, kamu pergi ke kolam Siloam, basuh muka. Yesus nyuruh orang itu dan orang itu taat. Tuhan melihat ketaatan. Ya, artinya di sini bahwa Yesus punya cara, jangan pernah mendikte Tuhan. Cukup kita katakan, Tuhan, aku perlu pertolonganmu. Caranya adalah cara Tuhan. Jangan pernah mendikte. Ya. Nah, kita lihat di sini. Compassion. Di dalam Matius 9 ayat 35 dan 36, yuk kita baca sama-sama. Saya baca 35, Bapak Ibu semuanya 36 ya. Kita baca sama-sama. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan di sorga, serta menanyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, ya. Cerita ini kira-kira itu kebetulan atau kebenaran? Nah, kebenaran. Ya, di dalam Matius 9 ayat yang pertama dikatakan di situ, setelah Yesus melayani di banyak tempat, dia pulang ke kotanya. Ya. Saya tadinya mengira itu adalah Nazaret. Karena Yesus dibesarkan di Nazaret. Yesus lahir di Bethlehem. Ternyata kota dia banyak tinggal di namanya kota Kapernaum, yaitu di tepian danau Galilea. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan Tuhan ke Israel, itu adalah kota di pantai kalau kita ya, karena mereka nggak punya laut, tapi punyanya adalah danau. Ya. Di situ Yesus banyak melayani, makanya dia tinggal di situ, dia banyak melayani orang, dan itu adalah kota Kapernaum. Nah, ketika dia melihat kerumunan orang banyak itu, dia muncul satu perasaan, dia muncul satu emosi. Yang tadi Pak Arifin katakan itu dari dalam tidak bisa diceritakan. Ya. Timbul satu perasaan untuk keinginan menolong. Rasa ibanya muncul, rasa pilunya muncul. Ya. Bapak Ibu ada nggak yang penggemar musik jadul namanya Panbas?
kuda malah ada. Ya. Rasa pilu, rasa hatiku. Ya. Itu yang muncul dalam diri Yesus. Sesuatu yang dari dalam. Melihat kerumunan orang banyak itu yang di sini dikatakan bahwa ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena lelah. Lelah bukan secara fisik, ya, tetapi baik itu jasmaninya, jiwanya, dan rohaninya mereka masalah. Kenapa? Karena di sana dikatakan mereka terlantar seperti domba yang tidak berdoa. Ya, kita melihat di sini. Hati Yesus setiap melihat banyak orang seperti tadi gambar itu. Akankah mereka itu kelak mereka hidup bersama-sama dengan Yesus? Atau mereka terhilang dari hadapannya? Itu yang Yesus selalu iba. Muncul rasa belas kasih. Kenapa sih Yesus iba yang seperti itu? Yesus bisa nggak biarkan? Udah, biarin lu salah-salah kan. Gue nggak perlu lu. Ngapain nanti menemuin surga aja? Ya. Bikin macet di sana. Emangnya ada mobil gitu di sana? Ya. Tapi Yesus sangat peduli. Kita lihat dulu. Ya. Kenapa sih Yesus itu? Kita lihat. Kenapa Yesus harus mati di sana? Kenapa? Ya. Ketika Allah sendiri, Yesus adalah Allah sendiri, ya, menjadikan manusia di dalam Kejadian 1, 26, 27, 28, itu dikatakan, baiklah. Ya, Tuhan berfirman, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Itu. Kata gambar dalam bahasa Ibrani-nya adalah salam, ya, kata rupa adalah demot. Gambar itu adalah dalam pengertian adalah cerminan daripada Allah. Jadi kalau kita melihat cermin, wajah kita nampak nggak di situ? Ya, tapi wajah kita ada di dalam cermin nggak? Enggak, bagaimana? Benar? Ya. Jadi kita dijadikan oleh Allah itu adalah gambar Allah itu memantul dalam diri kita. Ya. Dan di sana disebutkan selem. Selem itu adalah keserupaan dengan apa? Keserupaan dengan bukan karena kita punya rambut, Allah punya rambut. Ya, Allah punya tangan. Kita punya tangan. Allah itu roh. Yang ada adalah keserupaan di dalam sifat-sifat kepribadian dan karakter daripada Allah. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi semuanya itu menjadi rusak. Saya katakan rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah marah nggak? Marah. Allah sedih nggak? Sedih. Ya. Tetapi Allah tidak pernah bisa mengingkari dirinya bahwa Dia adalah Allah yang kasih. Ya. Di dalam Kejadian 3, ketika si jahat itu, si iblis itu mengganggu yang namanya wanita itu. Kejadian 3 ayat 15 dia katakan begini. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu, keturunan Sulam, dengan keturunan wanita ini. Ya. Keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Dan keturunanmu akan meremukkan. Itu adalah nubuat yang Tuhan katakan. Dan itu diulang lagi ketika dia di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga kepada Abraham. Ketika Tuhan sudah janjikan segala sesuatu pada Abraham, dia katakan, olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Ya. Berkat itu bukan berkat finansial seperti yang Tuhan berikan pada Abraham. Berkat itu adalah berkat tentang keturunannya yang akan membuat semua orang itu mendapat berkat, yaitu berkat keselamatan.
Pak, itu tafsirannya Bapak sendiri kan ya? Nanti di rumah bukan. Di dalam Galatia 3 ayat 16 dikatakan ya, bahwa Abraham itu sudah diberitahu oleh Tuhan tentang keturunan, bukan keturunan yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, kita lihat di sini, manusia berdosa, Allah tetap memberikan jalan untuk Tuhan. Ada janji keselamatan, yaitu adalah kasih ibanya Allah kepada manusia. Tuhan nggak omong-omong. Janji itu dipenuhi, digenapi dengan kematiannya. Kita lihat di sini. Ketika manusia diselamatkan, apa selesai? Allah ingin bahwa manusia kita semuanya itu kembali kepada tujuan awal, yaitu memiliki gambar dan rupa daripada Allah. Makanya di dalam Roma 8 ayat 29 ya, itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Dia katakan ya, supaya kita memiliki gambaran daripada anak. Dikatakan di sana adalah anaknya adalah yang sulung. Yang sulung itu harusnya memberi teladan atau telatan. Nah, teladan. Alkitab itu bahasanya tuh keren banget gitu loh. Yesus dianggap sebagai kakak kita yang harus memberikan teladan. Makanya kita harus terus berproses. Itu adalah rasa kasihan daripada Allah. Ya. Nah, kita lihat kembali. Nah, yang kedua, Allah tidak pernah menghakimi. Ya, ada satu cerita menarik di Alkitab kita. Tetap di dalam Matius 9. Ya. Pada waktu itu, Yesus tengah berjalan di Kapernaum juga. Dia melihat di satu tempat keramaian ada seorang yang lagi duduk. Orang ini kerjaannya adalah tukang cukai, menarik pajak. Ya, kadang-kadang pajaknya itu lebih besar daripada seharusnya. Namanya adalah Levi, anaknya Alfeus. Kok disebut Matius? Ya. Matius itu adalah nama setelah dia mengikut Yesus. Ya. Nah, si Matius ini dia adalah pemungut cukai. Dia lagi duduk. Yesus menghampiri. Saya ketika membaca itu, kenapa kok yang dihampiri Matius? Kenapa bukan si Boknom yang jualan lotek? Ya barangkali di situ ada yang jual lotek. Ya. Atau ada tukang bubur ayam. Kenapa nggak disamperin sama Tuhan? Ya. Matius adalah seorang pemungut cukai yang dianggap oleh banyak orang-orang Yahudi pada masa itu adalah seorang pengkhianat. Karena dia bekerja pada tentara pemerintahan Romawi. Dan dia seringkali melakukan korupsi secara nyata. Dia menarik pajak. Karena pada waktu itu, kalau ada seorang pemungut cukai atau kepala cukai seperti Sakeus, ya, itu mereka setor duluan saja kepada yang namanya orang pemerintahan Romawi. Baru dia tarikin orang-orang itu. Ya. Pastinya dia nggak mau rugi dong. Udah kalau dia setor 100 ya dia pengen darinya 150 kan. Dipajakin yang lebih gede. Makanya orang-orang nggak suka. Ya. Ada nggak di sini yang senang bayar pajak? Halo. Kalau bisa dibebasin potongan gitu kan? Ya, ini waktunya bayar SPT. Nah, ketika itu Yesus katakan begini, setelah Yesus pergi dari situ, yang melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu yang berkata, ikutlah. Tuhan memilih Sakeus karena orang menganggap dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak dianggap orang sekitarnya. Ya. Ikutlah. Apa yang terjadi? Matius mengangkat badannya, dia berdiri dan dia ikut Yesus. Ya. Dia nggak bilang sebentar ya Yesus, aku mau pamitan dulu dong sama pacarku. Ya. Ntar dulu dong, calon mertuaku belum aku pamitin. Enggak, dia langsung ikut. Dia nggak pakai basa-basi. Dia langsung ikut. Ya. Setelah itu apa? Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. cukai dan orang-orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya.
Artinya apa? Bahwa dia menyambut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Yesus nggak pernah mengatakan, "Hei Matius, kamu tuh orang berdosa. Ya. Kalau kamu nggak ikut aku, kamu akan hidup di neraka." Yesus nggak pernah menghakimi itu. Yesus dengan kasihnya, dia melihat dengan belas kasihannya orang ini perlu diselamatkan. Orang ini perlu diselamatkan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Dan kita melihat perbedaannya dengan pemungut cukai. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, pada orang Farisi, berkatalah kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai?" Orang merasa dirinya kadang-kadang kudus, orang merasa bahwa dia adalah orang yang suci. Orang lain tidak layak kalau berkumpul dengan orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi menghakimi yang namanya Matius, tapi Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa. Karena dia ingat bahwa orang perlu menerima keselamatan. Yesus lakukan. Kita lihat hidupnya Matius berubah. Dia nggak pakai basa-basi, dia langsung ikut Yesus. Sampai dia menjadi salah satu daripada 12 murid. Dan dia menceritakan kebaikan Yesus. Sampai hari ini, nggak perlu lewat TikTok, nggak perlu pakai IG, nggak perlu pakai Facebook, ya, nggak pakai perlu apa-apa. Semuanya tertulis dalam Alkitab. Ya. Dari seorang pemungut cukai yang tidak dihargai orang, dia berubah. Dia tinggalkan warisan buat kita. Kita lihat lagi, apa sih? Ada perubahan radikal dari hidupnya. Dia tidak lagi menjadi orang berdosa, tetapi dia menjadi murid Kristus yang mau diajar. Maukah kita menjadi murid yang sungguh-sungguh mau diajar? Amin. Amin. Ya. Hari Selasa kita ada journey lagi ya, Ki ya. Ada Road Start Journey. Berapa banyak yang ikut Start Journey? Tadi saya lihat ada Pak Parli juga. Nah, ayo yang lainnya boleh kita belajar bareng-bareng. Supaya apa sih? Kita mengerti kebenaran. Bukan kebetulan. Ya. Nah, kemudian apa? Dia saksi sebagai pemberita Injil. Itu yang dia lakukan. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan kita terkungkung di dalam logika kita sebagai manusia. Tapi logika kita harus ubah untuk menjadi logika kerajaan. Kalau kita melihat kerumunan orang, mungkin bagi orang, orang berdosa biasa. Tapi logika kerajaan Allah, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, kita harus menolong, kita harus mengajak untuk yang seperti itu. Seringkali kita terkungkung dengan masalah kita fokus dengan masalah kita, melihat masalah itu besar. Ya, ketika Yesus memberikan makan pada 5.000 orang, Yesus berkata, suruh orang-orang itu pulang, tapi murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan, beri mereka makan, murid-muridnya berkata, nggak ada duit Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, ada berapa banyak makanan? Ada berapa? 5 roti dan 2. Yesus melihat bukan masalahnya, tetapi melihat kesanggupan. Hari ini Tuhan ingatkan kembali pada begitu. Tuhan seringkali mengajak kita, tetapi kita selalu berat. Aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa. Bapak Ibu, saya punya cerita. Bu Deni, ini rumah siapa ya Bu Deni? Ini terjadi tahun 2009 atau 2010-an. Ya. Pada waktu kami masih duduk ada di Hotel apa tuh Ki? Surya Indah. Ya. Anaknya Bu Deni yang ketika menangkap yang hati Tuhan inginkan. Dia ngajar anak-anak di sekitar itu, saya ungkapkan, ya.
Terima kasih Bu Deni ya. Itu rumahnya Bu Deni. Ya. Pada waktu itu dia ngajar mulai hari Senin sampai hari Jumat ya Bu ya. Itu anak-anak sekitar rumah Bu Deni. Saya sering kali ceritakan ini Bu Deni di mana-mana. Ya. Nama anak Bu Deni itu Kartika. Betul ya Bu ya? Nah, dia kumpulkan anak-anak. Dia ajarin ngerjain PR. Mulai anak kelas 1 sampai dengan kelas 5. Mulai jadi jam 2 sampai jam 5 ya Bu. Dan itu dilakukan. Dia sempat punya murid 42 orang. Saya punya 42 ya Bu Dani ya. Akhirnya anak-anak muda yang lain itu mau ikut. Ini siapa Ki? Ini Dea. Dea ya, bukan Esar ya. Dea ya, Dea. Esar apa Dea aku? Antara dua itu. Ya. Mereka memberikan juga les bahasa Inggris pada anak-anak ini. Ada satu kepedulian pada diri anak-anak ini. Ada kepedulian juga kita dari orang tuanya. Apa yang terjadi di situ? Anak-anak yang tadinya mereka mungkin tidak mengenal tata krama, pergi dari rumahnya, mereka nggak paham. Ya, mereka mulai berubah. Mereka keluar rumah selalu. Anak-anak yang tadinya tidak masuk 10 besar, mereka terpacu untuk belajar. Akhirnya banyak anak-anak itu, ya, yang jadi juara. Pokoknya masuk 10 besar. Saya dengan Ibu memberikan mereka beasiswa. Ala kadarnya ya Bu Deni ya. Saya bersyukur. Anak-anak itu nggak tahu sekarang udah umur berapa tuh. Ya. Kalau 16 tahun ya mereka mungkin sekarang udah menikah. Sepantar Nail. Sepantar Nail. Oh, sepantaran Nail ya. Nail itu. Nail itu umur berapa sekarang Bu Deni? 23. 23. Mungkin sudah ada yang lebih daripada Nail. Itu bisa dilakukan karena ada compassion. Bapak Ibu lihat, saya bukan lagi ke dalamnya ini ya. Ini saya ngajar di daerahnya Bang Nelmak dulu. Ya, anak-anak cuma saya ceritain tentang siapa sih Disney, ya, siapa sih yang membuat Disney. Mereka senang banget. Setelah itu mereka saya silakan. Ini ada saya bawa buku silakan. Mereka berubah. Dan saya menghimbau pada Bapak Ibu. Jangan kita hanya nongkrong di tempat gereja kita, tapi di luar sana banyak orang yang boleh kita tolong. Amin. Nah, lakukan itu. Nah. Baik. Karena waktu kita terbatas, saya mau tutup dengan satu cerita. Suatu hari, ini ilustrasi, jangan dimasukin hati. Yang ketawa harus bayar. Belum apa-apa udah ketawa kan? Suatu hari ada seorang ibu. Dia bercerita. Dia diangkat oleh malaikat, dia dibawa ke surga. Dia terkagum-kagum sampai indah banget. Betul yang dikatakan Alkitab, lantainya dari emas. Ya. Tiang-tiangnya dari batu permata yang indah. Dia berjalan dari dalam. Sampailah dia di satu ruangan, ketika dia masuk, dia bingung. Di situ isinya cuma mulut doang. Kepalanya nggak ada, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Dia bingung. Kemudian dia tanya, "Kak, apa? Itu kenapa ruangan penuh dengan mulut?" Si malaikat kemudian dia setengah ketawa dia tanya, "Kau mesti tahu itu. Kenapa? Itu adalah mulut-mulutnya pendeta, ya, mulutnya orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan. Loh, kenapa kok mulutnya orang-orang itu? Karena khotbahnya pendeta bagus-bagus, tapi tangan sama kakinya di neraka katanya. Karena apa? Jangan kita omong-omong doang, lakukan. Maksudnya seperti itu, ya, supaya tangan kita, kaki kita juga ikut masuk surga nantinya. Siapa yang mau untuk masuk surga? Masa cuma rambutnya doang yang masuk? Lo ketawa kan?